Halo, kita berjumpa kembali. Seperti yang saya janjikan kemarin, setelah kita membahas mengenai hardware-nya, bagaimana cara merakitnya, kali ini kita akan membahas dari sisi software-nya, bagaimana cara bekerjanya. Oke. Kemarin sekilas sudah dijelaskan pada saat perakitan bahwa cara kerjanya itu adalah lampunya itu kita nyalakan satu persatu, ya. Jadi tidak langsung semuanya dinyalakan karena itu tidak mungkin, tapi satu persatu. Bagaimana caranya? Nah, itu semua dilakukan dari sisi software. Oke. Kemarin sudah tahu ya isinya seperti apa. Ini ada pin kontrolnya yang menghubungkan dengan cube ini. Pin ini kalau dilihat dari sininya ini kelihatannya ada ya, sini semoga bisa dilihat, itu ada angkanya 1 sampai 8. Kemudian sini ada 9 sampai 16, ya. Nah, di sini 1 sampai 8, 9 sampai 16. Jadi totalnya ini ada 16 pin. 16 pin ini yang dipergunakan untuk mengontrol 4x4x4 64 lampu LED RGB, yang artinya kan satu lampu itu ada 3 warna. Satu lampu ada 3 warna, berarti ada 64 dikali 3, 192. Ada 192 individu LED, ya. Kalau satu warna itu kita anggap sebagai satu LED, berarti ada 192 yang harus dikontrol. 192 itu berarti ada 192 kombinasi pasangan. Jadi kan satu warna, satu lampu ini warna biru, itu perlu ada 2 kaki, ada 2 pin yang mengontrol warna itu, ya. Jadi di antara 1 sampai 16 itu ada kombinasinya. Nanti akan saya tunjukkan kita akan langsung ke bagian softwarenya, ya. Oke. Kalau Anda sudah mendownload softwarenya, codingnya, itu setelah diekstrak itu ada utamanya itu, kalau buka inonya itu sketchnya itu ada 4. Satu, cari cube-nya, kemudian ada cubeplex.h itu header, ada mappings.h dan nicetimer.h. Ada satu tambahan lagi, mapping ini yang file Excel, itu untuk mapping pin dari 16 pin yang tadi itu. Jadi 16 pin ini di mapping 22222, nanti akan saya tunjukkan juga. Kebetulan pada saat saya membuat PCB yang atas ini, yang untuk connect ke LED-nya, tadinya saya mau mencontoh dari punya Laserglick, ya. Ini saya akan bukakan. Sebentar. Saya buka websitenya Laserglick. Oke, ini dia. Nah, di sini
ada dikasih tahu bagaimana cara menghubungkan setiap titik dari kaki LED tersebut ya. Saya mencoba mengikuti dari sini, tapi ternyata hasilnya saya tidak tahu yang bagian mana yang salah, tapi berbeda. Jadi akhirnya saya harus mapping ulang. Saya mapping ulang file dari skema saya. Sebentar saya bukakan skema saya ya. RGB. Bentar, saya sedang mencari. Nah, ini dia. Oke, ini, nah, ini sudah saya ekspor ke image. Jadi ini adalah rangkaian PCB yang saya pakai ini ya. Ini berbeda dengan yang dibuat oleh Acerclick, ada sedikit perbedaan ya. Jadi saya harus mapping ulang nih. Contohnya C1 dengan C1 ini katoda ya, C itu katoda. Kemudian ini ada R, G, B ya. Jadi untuk birunya itu ini terhubung kemana, terhubung ke pin yang mana. Kemudian C nya itu terhubung dengan pin nomor berapa, itu saya mapping. Ini saya buat di Excel nya. Nah, Excel yang tadi itu mapping XLS itu isinya tuh ini ya. Ini ada warna biru LED nomor 1 level 1. Nah, kolomnya yang mana saja, pinnya 16 dan 4. Kemudian biru untuk level nomor 2, LED nomor 1 juga. Jadi LED 1, level 1, level 2, level 3, level 4 gitu. Ya, ini saya mapping di sini. Kemudian itu dimasukkan di dalam mapping. Nah, di sini. Jadi di file Cubeplex ini ya, itu ada mapping untuk pin tersebut. Itu di bagian flash buffer ya. Ini ada cube buffer, copy roll. Nah, ini aslinya yang ini saya remark semua. Jadi ini saya rubah di sini. Nah, ini ada nih pin nomor 16 dan 4. Yang 16 ini anodanya, ini katodanya, dan seterusnya. Ini biru dulu, biru semua selesai. Kemudian setelah biru, coba lihat di Excel-nya. Nah, setelah biru yang hijau, green. Setelah yang green, yang merah ya, yang R-nya. Begitu. Jadi sini total ada 190, ini 191 karena indeksnya dimulai dari 0. Jadi totalnya itu ada 192 ya. Mappingnya ini saya mapping ulang. Jadi kalau kalian tidak memakai rangkaian PCB saya, ini tidak bisa langsung pakai code yang ini ya. Kalau kalian ikut dengan yang Acerclick punya, kalian pakai yang asli dari sana, dari Acerclick. Nah, kemudian juga ini ada mapping lagi, mapping.h ini adalah mapping untuk pin ke Arduino nya. Pin ini pin untuk ke ATmega nya. Ini sebentar saya bukakan yang punya saya. Saya ada simpan juga seharusnya. Ya. Jadi seharusnya saya sudah buka. Nah, ini dia. Ya. Ini untuk sistemnya. Kalau yang tadi adalah yang connect ke
konek ke IC-nya. Jadi pin 1 koneknya kemana, pin 2 koneknya ke kaki mana, 3 kemana gitu, dan seterusnya. Nah, ini juga tidak bisa kalau bukan pakai rangkaian saya, ini tidak bisa pakai yang ini. Kalau kalian ikut dengan yang caranya si Acerglic, ikut rangkaian dia, kalian pakai mapping yang dia pakai. Oke ya. Jadi ini ada PIB, ada bukan PIB, ini P1B, P1C, dan P1D. Ini maksudnya adalah port B, port C, dan port D. Untuk pin 1, pin 2, ini ada sampai 16, karena tadi kan ada 16 pin. Ya, kalau di sketch saya, di code yang saya versi saya, ini saya sudah kasih lihat, ini ada D3, D4, D5, D6, dan seterusnya. Itu menunjukkan pin dari Arduino yang dikonekkan ke pin yang di board itu. Ya. Ini kenapa ada 3 untuk masing-masing ini? Karena cara yang dipakai oleh Acerglic, cara yang dia pakai pada saat mau menyalakan timer, dia langsung manipulasi ke portnya. Ya, ini ada port C, port B, port D, B, C, D, ini langsung dia manipulasi tiga-tiganya. Jadi dia tidak tahu apakah pin 1 ini port yang mana, port yang B, C, atau D. Buat port itu apa? Ini kalau kalian lihat di kalau kalian lihat di datasheet dari ATmega, itu ada PC 6, PD0, PD1, PD2, PD3, PD4 ya. Ini ada PB6 ya. Jadi ada PB, ada PC, ada PD. Itu adalah port B, port C, dan port D. Masing-masing port itu dikontrol, mengontrol masing-masing pin. Jadi port B itu ada 8, mulai dari PB0 yang ini 14, pin 14 ini, PB0 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6, 7 ya, karena ini mulai dari 0 jadi sampai 7 itu 1 byte. Jadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 itu berarti mati semua. Kalau 1 dia akan nyala. Jadi ibaratnya kalau kita menggunakan digital write, kalau 0 itu dia digital write low, kalau 1 dia digital write high. Tapi ini kita menggunakan langsung port manipulation. Ini kalau mau baca dia di Arduino ini ada reference port manipulation. DDRD ini, DDRD, DDRB, DDRC ini adalah directionnya. Dia mau sebagai output apa sebagai input. Kalau sebagai input, DDRD-nya ini directionnya itu 0. Sebagai output, directionnya itu 1. Gitu. Jadi dengan langsung manipulasi port ini, kita bisa langsung mengontrol banyak pin sekaligus, jadi tidak satu persatu. Contohnya, nah di bagian sini port B 0, port C 0, ini hexa ya. Port D 0, ini artinya semua port itu di digital write low, semuanya low, mati semua pinnya, cukup dengan 3 baris. Nah, ini matikan semua, kemudian ini menentukan dia arahnya, input atau out. Nah ini juga ini tambahan dari saya, karena saya ada tambah pin digital 2 nya sebagai interrupt untuk membaca dari tombol yang dari soft latch ini ya, untuk menyalakan atau perintah untuk mematikan rangkaian. Jadi ini tambahan dari saya. Kalau dari Acerglic-nya asli, jadi cuma dari sini langsung 3 baris, ini juga 3 baris. Ini port B, pin C, pin D. Nah ini semua yang tadi sudah di mapping itu.
Anodanya mana? Anodanya itu yang pin 1, katodanya itu pin 2. Jadi ada pin 1, ada pin 2. Ya. Jadi yang pin 2-nya itu sebagai ya, pin 2-nya juga output juga, tapi di digital red low. Ini karena semua di low semua. Kemudian baru pin 1-nya di set, kemudian dinyalakan yang pin 1-nya untuk di high, yang pin 2-nya tetap low. Jadi akan menyala gitu. Kemudian ini bagian sini nanti ini tuh brightness-nya mau seterang apa. Dia ada 8 level terangannya, dari 0 sampai 0 sampai 1 sampai 8. 0 itu mati ya. Oke, ini mappingnya sampai 16. Jadi untuk satu pin mappingnya 3 langsung sekaligus. Port B nya apa, port C nya apa. Sini saya sepertinya ada kasih catatan. Ini dia. Untuk port B itu dia mengatur untuk kontrol pin digital 8 sampai digital 13. Jadi ini ya, 8. Kemudian port C dari A0 sampai A5. Sebenarnya ada A6 dan A7, tapi ini tidak diimplementasi di Arduino Uno, itu tidak ada. Yang ada itu di Arduino Pro Mini. Tapi A6 A7 pun itu hanya berfungsi sebagai, kalau tidak salah, hanya sebagai input saja. Dia tidak bisa sebagai output. Jadi itu special port. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ini tidak terpakai kalau di Arduino Uno. Kemudian port D digital 0 sampai digital 7. Jadi semua ada 8 pin yang diatur. Ini mappingnya langsung sekaligus. D3 itu ada di port D. Jadi D 0, 1, 2, 3 ya. Jadi dia 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 gitu. Tapi ini dijadikan ke hexa. Jadi nilainya ini 8. Ini sebenarnya sama saja mau ditulis dalam hexa atau mau ditulis dalam biner. Yang penting formatnya benar. Ya. Kalau masih penasaran, ini saya kasih tunjuk kalkulator. Oke. Ini kalkulator saya nyalakan untuk programmer ya. Oke. Kita kalau 16 ini 8 ya, 08. Nah, ini dia. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Jadi ini D3 kan? Ini kan dari D0 sampai D3. Ini D0, D1, D2, D3. Jadi ini port B-nya itu nilainya itu hexa 8. Nah, port C 0, port B 0. Jadi tidak ada perubahan di sana. Nah, kita cari yang ini ada yang A5. A5 itu di port C. Port C dia nilainya 10 hexa. Ya, ini 10 hexa. Jadi dia dari A0 kan? A0, 1, 2, 3. A0, A1, A2, A3, A4. Oh, ini yang A4 ini 10. Kalau A5 20. Nah, posisi di sini binernya. Ya, mengerti ya? Nah, ini cara mappingnya dia. Oke. Nah, setelah ini kita mengerti mappingnya, mau kamu rubah bagaimanapun juga skemanya nanti, mau dikonekkan kemana saja, kamu mengerti bagaimana cara merubah coding ini ya. Nah, kemudian ini ada satu file lagi namanya nice timer. Ini saya tidak merubah apa-apa di sini. Ini adalah semacam library-nya dia lah, library buatan dia untuk mempermudah mengontrol timer. Seperti yang kita tahu di ATmega 328 itu ada 3 timer. Timer 0, 1, dan 2.
timer 0 itu yang itu tidak salah itu yang dipakai oleh Milis itu pakai timer 0, jadi kita tidak rubah-rubah timer 0. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi kita menggunakan timer, kita sebisa mungkin menggunakan timer 1 atau timer 2 ya, supaya tidak mengganggu yang fungsi-fungsi bawaan seperti Milis. Oke, kita masuk ke programnya. Ini include kan tidak ada ini ya. Ini yang tambahan dari saya adalah, nanti bisa baca sendiri ya. Ini ada auto off. Ini auto off-nya itu saya set ini 3.600.000, jadi 3.600.000 milisecond. Karena kalau kita panggil Milis, itu yang diambil adalah milisecond. Dia hitung sejak dari pertama kali rangkaian ini menyala. Saat rangkaian menyala itu Milis sudah mulai terus berjalan. Saat kita panggil mungkin dia sudah berapa jam gitu kan, mungkin satu detik pertama itu 1 detik itu jadi 1000 milisnya ya, karena di dalam milisecond. Jadi ini 3.600.000 ya 3.600 detik atau 1 jam. Jadi saya set ini dia mati setelah 1 jam ya. Kemudian untuk ngeceknya di mana? Nah, untuk ngeceknya itu saya di setup ini saya tambahkan juga ada enable timer. Ini saya panggil function yang dari Nice Timer ini, timer 1 compare A interrupt, ini saya nyalakan ya, di enable. Kemudian interrupt service routine-nya ini timer 1 compare A. Ini begini, saya tidak akan berpura-pura saya mengerti semuanya ya. Ini juga saya masih belajar juga. Jadi timer ini dia akan mengcompare kalau udah lewat dia akan panggil ke sini. Nah, ini akan dipanggil terus, tapi saya tidak rubah dia punya place color karena saya tidak mau mengganggu program yang utamanya kan. Karena timer 1 ini juga dia sudah panggil sebenarnya, cuman saya nebeng saja ke situ untuk cek timer dan interrupt di function ini. Jadi ya, untuk dipahami, yang ada tulisan void loop, void setup, void debug ya, void ini itu kalau dalam IT, dalam pemrograman itu kita sebut sebagai function ya. Void itu menunjukkan bahwa dia tidak mereturn value. Kalau mau dia mereturn value itu ya tergantung mau value-nya apa, string kah, integer kah, boolean kah. Boolean itu yang true atau false ya. Ini void berarti dia tidak ada return value apa-apa, dia hanya dipanggil dalam melakukan tugas dia, selesai. Dia tidak ada mengembalikan nilai apapun. Itu disebut dengan void ya. Jadi penyebutan yang benarnya itu adalah ini function. Ini ada function loop, ada function setup, ada function debug ya. Nah, ini saya ada bikin function ini tambahan start power interrupt, check timer and input. Nah, start power interrupt ini adalah untuk memulai. Saya pasang interrupt di pin nomor 2 kan, supaya button yang ini itu bisa dibaca. Kalau ada ditekan buttonnya itu langsung terbaca. Tapi juga saya tidak mau terus-terusan listen apakah button ini low, apakah button ini low. Itu cara itu tidak bagus, karena itu harus ada di looping terus. Dan kalau misalnya sedang tidak ada di bagian situ, itu nggak kena. Nah, gimana caranya ya kan, karena kan dia sedang jalan yang lain kan, jalan function yang lain sedang berjalan. Dia belum, kalau kita pengecekannya pakai if pin button sama dengan low gitu. Nah, kalau sedang tidak di bagian situ kita tekan, itu tidak terbaca. Caranya bagaimana ya, pakai interrupt. Interrupt itu untuk AT3, kita lihat lagi pinnya ya.
interrupt itu dia ada dua pin interrupt, INT0, INT1 ya. Yang saya pakai itu yang INT0 di pin digital 2 ya. Kalau misalnya kamu beli, saya ada buat ini breakout board dari ATmega 328. Di sini ada semua, ada keterangan ininya, pinnya itu port berapa, kemudian interruptnya yang mana. Ini saya pakai ini kalau misalnya mau merancang sesuatu, saya lihat ke sini saja, nggak usah buka-buka ke datasheet lagi karena semua sini ada. Jadi ini tujuan saya bikin ini ya, salah satunya itu ya. Kan kalau misalnya di Arduino yang bawaannya yang dibikin di pabrik itu kan biasanya mereka hanya kasih tahu ini pin digital 1, 2, 3, ini ada analog A0 sampai A5, kemudian ada ini PWM segala macam gitu kan. Nah, tapi ya kita juga perlu tahu pin interruptnya yang mana, MISO, MUSI, ya, SCL, SDA ya, di sini semua ada, jadi tahu. Ini langsung di sebelah dari IC-nya ya, jadi posisinya langsung ke IC-nya. Ini makanya saya suka sekali dengan breakout board ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Balik ke kode ini. Kemudian jadi setup, enable, ini buat debug ya. Kalau saya sedang mau debug, saya ini set jadi true, nanti akan di serial monitor. Jadi sambil ini nyala, kan ini colok ke saya punya ini ya, FTDI punya bikinan saya ini saya bisa matikan dia punya power, jadi saya bisa debug sambil ini nyala dengan aman. Jadi powernya dari sini, jadi kalau misalnya dia kebetulan ada rangkaian yang powernya besar pakainya, ini USB saya aman. Oke. Nah, pada saat setup, begitu dia nyala, ini langsung ada start milis. Ini tujuannya apa? Start milis ini untuk saya tahu ini loh, ini sudah nyala, milisnya sekian ya. Jadi nanti pada saat cek di power interrupt, ini kan ada touch interrupt, kalau ditekan akan panggil turn me off. Nah, kemudian ini ada function yang tadi saya di interrupt service routine itu yang di timer 1 yang saya tempelkan, cek timer and input. Nah, current milis pada saat dipanggil function ini, saat function ini dipanggil, ini dia cek lagi milisnya berapa, currentnya berapa nih ya, ambil dan cek current milis dikurangi stop milis. Ini apakah sudah melebihi dari auto off time-nya itu, apakah sudah lebih dari 1 jam. Kalau sudah lebih dari 1 jam, panggil turn me off di bawah sini, panggil function turn me off. Nah, pada saat ini langsung ini juga dari interrupt yang satu lagi yang attach interrupt ini ya, interrupt digital pin to interrupt, ini power button pin yang digital 2 itu. Ini juga kalau ditekan tombolnya akan langsung panggil ke turn me off. Dan karena tombolnya itu saya konekkan ke ground, kalau dia tekan dia akan connect ke ground, dan itu kan, coba kita lihat ke atas ya. Start power interrupt. Nah, ini turning off-nya ini saya set false. Pin ini nanti akan ada kegunaannya ini sebagai flag. Ini untuk tanda saja ini sedang dalam proses untuk shutdown atau enggak ya. Karena kan ini pin mode-nya ini pada awal turning off false, pin mode-nya itu set sebagai input pull up ya. Kemudian attach interrupt ini turn me off falling, ini input pull up. Jadi normalnya itu input ini pin ini akan high karena di pull up secara internal. Nah, pada saat ditekan tombolnya akan terhubung dengan ground, otomatis akan jadi low. Nah, pada saat dia falling, dia akan panggil turn me off. Turn me off di sini. Nah, pertama yang dilakukan adalah di touch interrupt. Interruptnya dimatikan dulu. Kemudian turning off ini di true supaya tidak
nanti ada pengecekan pin di belakang. Kemudian pin mode-nya diganti jadi output dan digital write jadi low. Ini untuk mematikan. Jadi ini di rangkaian soft latch itu ada logic untuk mematikan sirkuit ini. Jadi saat pin ini dikasih low, dia akan connect ke ground. Ini sama seperti saya menekan tombol ini, dia akan connect ke ground. Kemudian rangkaian akan mati ya. Jadi seperti saya tekan lama gini, dia connect ke ground, mati gitu. Nah, sama juga pada saat saya tekan gini, secara software dia akan connect ke ground dan mati juga. Atau pada saat timer sudah melewati dari 1 jam, akan di digital write low juga, mati. Jadi saya bisa tinggal tidur dengan tenang. Jadi 1 jam ini mati gitu. Oke, itu untuk yang function turn off. Kemudian set up, start power interrupt. Nah, di loopnya ini ada play animation ya. Ini sebenarnya ini yang check timer dan ini juga sudah nggak perlu karena sudah ada di sini. Tapi nggak apa-apa, ini saya tambah sini, ini biarkan saja. Nah, ini play animation ini juga. Nah, ini memilih animasi yang nomor berapa. Ada macam-macam, planar, spin, fountain, trivet, shift square dan lain-lain. Nah, contohnya ini. Nah, ini sebenarnya dia hanya memanggil, ini kasih tahu posisinya mau yang mana, nyala seperti berapa, warnanya apa, berapa lama ya. Itu fungsinya semua ada di sini, di CubePlex ini. Nah, draw box wall dan lain-lain, ini juga fungsi yang sebenarnya untuk memudahkan. Jadi seperti mau menyalakan satu bagian, satu semua ini bagian 4 ya, ada X, Y dan Z nya gitu kan. Jadi kan ini kan kayak kubus, jadi satu sisi mau dinyalakan semua atau mungkin cuma luarnya saja, atau bikin kubus kecil gitu. Nah, itu function yang untuk memudahkan dalam membuat animasi. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya di bagian draw LED ya. Jadi semua function yang tadi itu, nih draw box, draw apa, itu semua akan memanggil ke function ini. Nih, draw hello box, draw box, draw outline, itu semua akan memanggil ke function draw LED. Nah, draw LED ini dia akan mengambil cube buffer. Ini kan ada color, brightness, integer, ini X, Y, Z ya, posisi X, Y dan level berapa. Kemudian warnanya dia ngambil di sini, jadi ditambah dengan brightnessnya berapa. Nah, ini logiknya silahkan dipelajari sendiri, saya hanya menjelaskan bagaimana cara dia bekerja ya. Nah, ini draw LED ini akan jadi dia ada bikin matrix untuk posisi dari semua LED ini. Dia bikin matrix, ada dari 0 sampai 191 tadi itu kan. Nah, warnanya itu mau warna apa. Jadi pertama semua dimatikan semua, kemudian ditentukan mau cube buffer itu ya, mau warna LED yang nomor berapa, warnanya apa, brightnessnya seberapa besar gitu kan. Ini ada ditentukan di sini, blue, green, red, teal, yellow, purple, white atau off. Ini ada 8. Nah, oke. Nah, kita kemudian coba deh untuk CubePlex nya ini sendiri. Buffer size nya 192 ya, seperti tadi saya jelaskan ada 64 LED, masing-masing ada 3 warna, jadi 64 kali 3 itu ada 192. Oke. Ini adalah function untuk ini cube ini yang dipanggil dari cari cube yang sketch yang utamanya ini pada saat di bagian setup kalau nggak salah. Nah, ini ada init cube.
Nah inilah di sini init cube. Nah di sini semua di set dia punya cube buffer yang tadi itu, yang dinolkan semua dulu ya, semua mati semua. Nah kemudian di set time place color ini ada 2. Nah ini gini kan dia bikin ini dia mulai susun dia punya array dari semua LED-nya itu. Ini set timer place color, enable timer 2 overflow interrupt ini timer 2, kemudian timer 1. Timer 1 ini yang saya pakai yang untuk nebeng, ngecek dia punya timer itu. Nah timer 2 ini ada timer 2 place color. Nah ini yang paling penting. Jadi pada saat sementara di sini untuk animasinya itu menentukan, kasih tahu ini array ini LED nomor berapa, nyalanya harus bagaimana, warnanya apa. Itu kan dia kan hanya menentukan dia punya warnanya apa, brightnessnya berapa. Tapi nyalakannya bagaimana? Nah itu di timer. Ini ada interrupt service routine timer 2. Ini jalan cuma sekali saja ini semua. Nah ini yang terus menerus akan dipanggil timer 2 overflow ini. Jadi saat timer 2 nya itu sudah time out, dia akan jalankan itu terus. Ini timer 2 place color-nya itu 1. Place color 1 itu artinya dia berjalan 16 MHz sesuai dengan clock dia si kristalnya itu 16 MHz. 16 MHz itu mega itu kan juta ya. 16 juta kali dalam 1 detik. Bisa kebayangkan? Dalam 1 detik dia berjalan 16 juta kali. Nah, ini di sini. Nah, pada saat jalan dia akan ngecek. Ya, dia bikin kan ada link list itu yang semacam array itu. Nah, pin 1, pin 2, ini kan ada current frame. Jadi dia akan mengurutkan dari LED yang array 0 sampai 191. Misalnya dimulai dengan 0 current frame pin 1 berapa, pin 2 berapa, ya kan? Dia mau tahu mungkin di animasinya set ini nyala apa tidak. Kalau tidak ya ini kan 0 0 0 0 0 ya. Kemudian langsung di set dia punya pot, direct pot. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, ke next. Current frame-nya dipanggil next. Ya, jadi kayak ke LED yang 0, ya kan ke 1, 2, 3 seterusnya sampai 191. Kalau sudah sampai situ, kalau sudah sampai ke 191, dia akan kembali lagi ke yang paling pertama, LED yang pertama. Terus seperti itu. Kemudian juga ini ada PWMM ini, PWM max ini. Nah ini untuk brightness-nya. Pada saat kita tentukan tadi ada brightness-nya berapa gitu kan, dia akan ngulang lagi. Jadi tadi kan udah satu circle. Jadi sebentar saya ambil saya cari kertas dulu ya. Oke, jadi prinsipnya adalah di maksimum itu brightness-nya itu 8. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu. Nah, pada pertama nyala apa tidak. Kalau tidak dia low. Nah, nyala misalnya kan di set brightness-nya itu 5 atau mungkin 4,5 gitu kan. Nah ini nyala. Kedua kali dia cek, oh nyala. Brightness-nya masih sama nggak, masih lebih ini nggak kan, karena kan dia PWM ini akan mengulang terus sampai max dari 0 sampai 8 ini kan, 0 sampai 8. Ini if PWM sama dengan ini, PWM sama dengan 0 ya, PWM max. Nah, jadi dia akan mengulang sampai 8 kali. Dia akan berhitung PWM-nya 1, 2, ini brightness-nya berapa ya kan, LED 1 ini masih ketiga, keempat, pas kelima, karena kan kesetnya brightness-nya itu 4 misalnya kan, PWM-nya itu sudah yang kelima nggak nyala lagi karena dia cuma 4.
Nah, 6 tidak nyala, ini tidak nyala, ini tidak nyala. Jadi ini nyala hanya setengah cycle. Nah, setelah sampai PWM-nya selesai 8 kali, baru ngulang lagi ke awal, dinyala lagi 4 kali lagi, setelah itu mati. Nah, terus begitu berulang-ulang begitu. Tapi karena dia perulangannya panggil function ini adalah 16 juta kali dalam 1 detik, kita tidak bisa ngikutin dengan mata. Itu menariknya di situ. Oke. Jadi cara kerjanya kira-kira seperti itu. Ini adalah bagian utamanya di sini. Ya. Nah, ini dia ada kasih table. Nah, timer satu lagi kan ini timer 2 ya. Ini ada timer 1. Ini hanya untuk digunakan untuk pergantian warna. Ini lebih lambat. Tadi kalau nggak salah play scalarnya itu dia set ke 256. Ini 256 itu ini 1900 Hz. Satu 85 ini 256. Oh yang ini tempat 4. Oh saya salah, ini 16. Dia press scalar itu dibagi dengan 256. Jadi ini bukan 16 juta kali ya, maaf ya. Ini 62.500 kali. 62.500 kali dalam 1 detik. Ini press scalar 1. Press scalar 8, 32, 64, ini 128. Maaf, bukan 16 juta tapi dia bagi dengan 256 dulu. Ini saya miss di sini. Jadi 62.500 Hz. 62.500 Hz itu banyak sekali. Dalam 1 detik itu cepat sekali. Coba ini saya balikan ke basic. Ini 62.500 dibagi dengan 192. Nah, kira-kira dalam 1 detik itu dia akan ada 325 kali mengulang ke semua LED itu. Kan dia kan satu kali jalan dia akan cek satu LED, kedua, ketiga, keempat gitu kan, sampai 192, balik lagi ke 0, terus 192 lagi. Nah, itu 325 kali bolak-balik. Dan itu nggak akan kelihatan ya. Kita melihat motion picture aja itu cuman 30 frame per second ya, ini ada 300 lebih. Oke. Ini kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Ini kalau mau dipelajari, kalian tahu sekarang mau pelajari dari mana ya, terutama function untuk ngisi dia punya ini ya, ngisi dia punya cube buffernya itu, ngambilnya kemana. Ini dia mau ngambil ini color dibagi. Nah ini kan ini semua ada rumus matematika semua ya. Ya ini kalian harus pelajari lah. Ini susah, ini untuk dijelaskannya susah ya. Ini untuk dimengerti saja udah cukup rumit gitu, karena kan ini logika masing-masing orang ya. Jadi mereka menggunakan rumus yang begini. Ini kalau programmer baca pasti ngerti. Oke, saya kira itu aja penjelasan singkatnya. Semoga jadi ada sedikit pencerahan bagaimana cara kerjanya ini. Nah, mungkin kalau misalnya nanti mau bikin LED cube yang lebih besar, ya sama seperti ini kira-kira. Jadi kita bikin ini ada array dari berapa banyak LED yang mau dikontrol, kemudian ya perulangannya itu, karena dia tidak menyalakan langsung sekaligus semua, tapi satu persatu. Ya. Contoh di sini kan, nih kalau mau lihat. Nah,
Tadi kan dalam 1 detik ada 62.500 kali. Setiap kali dia sampai sini, dia semua matikan lagi lampunya. Dia matikan, cek lagi lampunya yang berikut yang sedang dia cek ini, lampu nomor berapa, nyala atau mati, nyalanya warna apa gitu kan. Jadi pakai pin yang mana. Nah, nyalakan, kepanggil lagi, dimatikan lagi, terus seperti itu, tapi dengan cepat sekali. Jadi makanya kenapa pemakaian arusnya sangat kecil, karena dia tidak menyalakan langsung semua, tapi satu persatu gitu. Jadi pemakaiannya kalau diukur pakai apa namanya, kalau diukur ini pemakaiannya paling hanya sekian ya, seperti menyalakan satu lampu aja ya. Kita coba ya, saya tunjukkan ya, kalau mungkin ada yang penasaran tidak percaya. Ini saya harus nyalakan dengan menggunakan bentar ya, saya siapkan sebentar. Ini saya perlu colok adaptor yang 12 volt. Ini saya pakai ini supaya bisa dilihat, karena kalau pakai yang besar itu susah angle-nya untuk dilihat. Ini saya ambil yang bisa dilihat nggak ini settingannya ya. Ini saya setting 5 volt ya, 5 volt, maksimum currentnya itu 2 ampere. Tapi nanti E out itu yang terpakainya, itu V out yang terpakai, V itu voltage yang terpakai, dan E itu current yang terpakai ya. Ini yang saya set 5 dan 2 ampere, 5 volt dan 2 ampere. Oke ya. Ini di udah on. Bisa dilihat E out-nya itu berapa? 0,02 ampere. Ini sedang nyala full tadi itu. Nah, ulang lagi ya. Kita lihat yang nyala full tadi. Nah, ini juga. Lihat. Ini dengan animasi yang banyak ini, E out-nya itu tidak berubah, 0,02 alias 20 mA. Jadi 20 mA itu adalah arus yang dipakai untuk satu LED, satu warna. Kecil sekali kan? Ya, itu kelebihan dari cara multiplexing seperti ini, atau ini chariplex ya sebutnya ya. Ya, pemakaian arusnya sangat kecil. Ini hanya 20 mA, 20 mA ya. Oke, itu saja saat ini. Semoga ada sedikit wawasan yang terbuka ya, untuk ya supaya lebih mengerti lagi dari cara kerja dari Cube ini. Jadi ini bukan sekedar hanya apa namanya lucu-lucuan atau itu ya, tapi ini ada ilmu yang kita pelajari di sini. Oke, gitu aja. Sampai bertemu lagi di video yang berikutnya. Saya belum tahu topiknya apa, nanti saya akan cari topik yang menarik dan sesuatu yang bisa kita pelajari lagi sama-sama. Sekian, dan bila Anda suka, silakan di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi kalau
ada video yang baru lagi. Terima kasih.